Saudara-saudara, kita akan mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, tetapi sebelumnya dengan penuh santun di hadapan Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Bapa, karena oleh belas kasih-Mu Engkau menuntun kami berada di minggu pertama bulan Oktober tahun 2020 ini. Di dalamnya Bapa kami akan mendengar sabda-Mu. Karena kami bersyukur kami boleh hidup dengan sesama ciptaan yang adalah anugerah-Mu dalam hidup kami. Pembacaan dan perenungan firman ini Bapa, mampukan kami untuk membaca, mendengar dan memaknainya, sehingga kami semakin mendengar dan menghormati Engkau sebagai pencipta kami. Berfirmanlah Engkau Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Para pendengar, jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, warga gereja Masih Injili di Minahasa, bahkan semua yang bisa terjangkau dengan virtual ini, kita akan mendengar bersama sabda Tuhan yang oleh gereja Masih Injili di Minahasa menyiapkannya lewat Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai dengan 25 yang di dalam Alkitab diberi judul Manusia dan Taman Eden. Bunyinya begini saudara-saudara. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik, di sana ada damar bedola dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semua kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, Inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Saudara-saudara jemaat dan semua yang menyaksikan program ini, Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim melalui bidang data dan informatika
Gereja Masih Injili di Minahasa. Shalom saudara-saudara, senang sekali kita boleh berjumpa hari ini, hari Minggu pertama 4 Oktober 2020, dengan tema yang disiapkan mengusahakan dan memelihara keutuhan ciptaan. Saudara-saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, para pemirsa yang terkasih, saudara-saudara, perenungan kita hari ini adalah tentang Taman Eden. Disebut Taman Eden karena taman ini berada di daerah Eden. Eden artinya kesenangan. Eden artinya sukacita. Karenanya disebut Taman Eden karena taman ini berada di Eden. Sesudah manusia diciptakan, maka Allah selanjutnya telah memberi fasilitas tempat tinggal kepada manusia sebagai makhluk yang sangat dikasihinya. Semua sarana disiapkan oleh Allah agar ketika manusia mendiaminya merasa aman dan nyaman. Sehingga tugas manusia adalah mengusahakan dan memelihara taman ini, memelihara ciptaan ini. Karena kalau hubungan manusia dengan Tuhan beres, maka hubungan manusia dengan sesama ciptaan beres. Tetapi kalau hubungan manusia dengan Tuhan rusak, maka hubungannya dengan sesama ciptaan rusak. Betapa indahnya narasi yang menyaksikan relasi yang harmonis antara manusia dengan sesama ciptaan. Ada 4 sungai yang berasal dari sungai induk dikitari Taman Eden, yang mengitari taman ini. Dan dari sungai induk ini mengalirlah 4 sungai, yaitu Pison, Gihon, Tigris, dan Efrat. Hal ini mau mengingatkan kepada manusia bahwa betapa pentingnya air. Sungai, danau, sumur, laut, sumber air, telaga. Betapa pentingnya air dalam hidup kita manusia. Yang kedua, saudara, naskah kita mau menggambarkan bahwa ada kekayaan alam yang berada di rahim bumi. Ada emas, ada damar bedolah, ada batu krisopras. Dan di dalam rahim bumi ini Allah telah menyiapkan kekayaan yang luar biasa sebagai tambang Allah yang mahal harganya. Ada berbagai fauna dan flora yang diciptakan Tuhan. Pepohonan, tumbuhan, jenis binatang dan unggas. Sehingga manusia tidak sendiri, tapi ada sahabat-sahabat ciptaan yang mengitarinya. Saudara, seakan-akan kita bertanya, kalau fauna, flora dan unggas serta binatang-binatang yang lain diciptakan oleh Tuhan, bolehkah kita memakannya? Maka binatang-binatang dan unggas ini mengatakan, kami bersedia dikorbankan asalkan manusia menjadi hidup. Karena itu kami senantiasa mengatakan kepada manusia, jangan lupa mengucap syukur. Yang berikut, saudara-saudara, naskah kita mau mengatakan tentang pasangan hidup. Tuhan menyiapkan seorang penolong, seorang perempuan. Saudara-saudara jemaat yang terkasih, seorang perempuan dari asal kata empu. Perempuan dasar katanya empu. Empu artinya hebat, kuat, great, wonderful. Karena itu seorang perempuan adalah penolong bagi laki-laki. Ingat saudara-saudara, di balik kesuksesan seorang laki-laki ada perempuan sebagai mitra hidup, sebagai belahan jiwa. Karena itu Allah menghendaki agar laki-laki dan perempuan bersama-sama menata dunia ini menjadi planet yang aman dan nyaman. Tidak hanya bisa ditata oleh laki-laki, tapi planet ini harus ditata oleh laki-laki dan perempuan. Saudara-saudara, fasilitas dan kesenangan itu harus dibarengi dengan tanggung jawab. Kebebasan bukan hanya kebebasan biasa, tapi kebebasan yang bertanggung jawab. Tadi kita lihat di ayat 16 dan 17. Semua kamu boleh memakannya, tapi pohon pengetahuan baik dan yang jahat
jangan kamu makan, karena kamu akan mati. Manusia diajar bagaimana menggunakan fasilitas yang disiapkan Allah. Manusia diajar bagaimana menjaga relasi dengan sesama ciptaan. Manusia diajar bagaimana hidup mengendalikan diri dan mendengar Allah. Manusia diajar bagaimana taat dan tunduk pada Sang Pencipta. Saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari perenungan ini kita belajar betapa hebatnya Allah kita yang menyiapkan segala sesuatu, sehingga kita yang mendiami planet ini tidak mengalami kesusahan, karena Allah telah menyiapkannya kepada kita. Dari naskah ini kita belajar bagaimana menghargai alam, karena alam adalah sahabat. Air, tanah, udara adalah kita. Mereka adalah kita. Dan kita hidup oleh karena mereka. Karena itu mereka adalah sahabat kita dan milik kita. Apabila alam ini kita rusak agar kita mendapatkan keuntungan dan kesenangan, ingatlah saudara-saudara, maka air, tanah dan udara akan lari dari kita, karena kita tidak ramah lagi dengan mereka. Pepohonan menjadi musnah, laut menjadi cemar, udara berpolusi, terjadi ketidakseimbangan saudara-saudara. Wabah penyakit datang silih berganti, virus, bakteri, kuman merajalela di mana-mana, karena barangkali terjadi ketidakseimbangan dan manusia tidak lagi berperan sebagai sang mangku bumi yang mengatur rekan-rekannya sebagai sesama ciptaan. Fauna, flora, darat, laut, udara, dan semua yang ada di rahim bumi. Saudara-saudara, dengan menghayati 500 tahun Injil masuk di Minahasa, dengan menghayati 179 tahun HUT PI dan pendidikan Kristen, dengan menghayati 86 tahun Gemim bersinode, saudara-saudara, sambil merenungkan renungan kita di minggu perdana bulan Oktober ini, manusia dan keutuhan ciptaan, kita berdoa sambil bergandengan tangan. Ya Bapa, kiranya Eden yang hilang menjadi Eden yang dipulihkan kembali. Amin.